Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Yesus, Kau kemuliaanku. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatanmu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Yesus, Kau kemuliaanku. Yesus, Kau Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat.
Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang sertai terus Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah, Engkau yang sertai Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang setia.
nyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dialah yang layak disembah. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyatakan syukur kita bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Engkau baik, teramat baik buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Engkau baik. Mari yang sebelah kiri saya katakan, Engkau baik. Dia baik. Yes, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik. Bersama-sama, mari nyatakan lebih tinggi lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terlalu dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pengampunan yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan itu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh kedalaman, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih setia Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Dan Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi. Terima kasih Tuhan buat setiap pengampunan yang Tuhan beri buat kami. Jauh kedalaman hati kami Tuhan. Oh, jauh dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa. Terima kasih. Tiada Kau perhitungkan kesalahan.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama katakan betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandang hina, oh yang hancur, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Setiap kami angkat tinggi-tinggi tangan kami Tuhan, dan mau katakan betapa besar Engkau melihat setiap hati kami, baik yang di bawah Tuhan, baik yang di atas Tuhan, baik yang di rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan, Engkau yang membela setiap kami Tuhan. Thank you Jesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Lebih tinggi lagi, katakan sekali lagi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kami naikkan ucapan terima kasih kepada Kau Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang, katakan pengampunan yang Tuhan beri, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi katakan pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur selalu penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan yang kami mau hanya isi hati-Mu saja Tuhan. Biarlah kami mendengar firman-Mu dan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Kami serahkan firman hanya ke dalam tangan-Mu dan kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Merugikan Jadi Berguna. Filemon pasal 1 ayat 9b sampai 11 berbunyi demikian. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara,
saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama Teddy Hung. Dia adalah bos Triad Hong Kong, mafia internasional. Dia punya bisnis 200 kasino lebih di Hong Kong, Macau, dan Filipina. Dia juga punya bisnis lain, bisnis narkoba, bisnis prostitusi. Satu kali dia ditangkap polisi masuk ke dalam penjara, tapi di penjara itu justru dia mengeluarkan biaya besar merenovasi penjara sehingga kamarnya seperti di hotel bintang 5. Istri Teddy Hung ada 4, pacarnya belasan, banyak artis Hong Kong. Pada waktu di penjara ada seorang Kristen yang suka melayani para tahanan dan juga memberikan Alkitab kepada Teddy Hung. Teddy Hung bilang, saya nggak percaya Yesus, saya nggak butuh Tuhan kamu. Saudara, tetapi pendoa ini selalu setia, dan satu kali ketika berpapasan dia sempat ngomong begini kepada Teddy. Teddy, kamu orang yang sangat terkenal di Hong Kong, tapi kalau kamu mati kira-kira orang akan mengenal kamu sebagai apa ya? Pertanyaan itu membuat dia tidak bisa tidur, apalagi memang dia depresi, insomnia, dan dia pikir benar ya, saya kalau mati akan dikenal sebagai raja judi, sebagai orang yang menghancurkan banyak rumah tangga, karena mungkin orang juga karena bisnis prostitusi kemudian menjadi bercerai, ada yang bunuh diri karena bangkrut akibat kalah berjudi. Waduh, tidak nyaman sekali sebutan itu. Dan saudara, di tengah kegelisahan hatinya, dia cari Alkitab yang dia pernah terima itu, dan kemudian dia pegang dan dia bilang, kalau Tuhan itu benar-benar ada, kalau Yesus adalah Tuhan, saya ingin bisa tidur. Karena dia sangat tersiksa oleh insomnianya. Belum sempat mengucapkan kata amin, dia sudah tertidur, baru besoknya bangun. Itu sebabnya dia mulai percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah percaya, usahanya mulai bangkrut. Bisnis haramnya tidak lagi jalan dengan baik. Dia mulai gelisah, Tuhan macam apa ini yang membuat aku makin bangkrut ketika aku percaya. Tapi seorang pembimbing rohani mengingatkan bahwa dia sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dia kemudian lepas dari penjara mengganti bisnisnya menjadi bisnis klinik kesehatan yang maju, diberkati dan bisa menghidupi keluarganya. Dia ceraikan 3 istri yang lain, dia hidup dengan istri yang sah. Seluruh pacar-pacarnya dia putuskan. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang membuka gereja khusus untuk kaum gangster. Karena dia percaya gangster pun membutuhkan Yesus dan banyak di antara mereka yang kemudian diselamatkan. Hidup yang merugikan orang bisa dirubah menjadi hidup yang sangat berguna. Itulah karya Kristus dalam hidup kita. Hari ini kita membaca kisah ada seorang bernama Onesimus, budak Filemon, orang kaya yang tinggal di kota Kolose. Satu kali Onesimus ini mencuri uang dan kabur, padahal dia adalah budak daripada Filemon. Rupanya dia tertangkap dan kemudian dimasukkan penjara di Roma. Nah, untungnya di penjara di Roma dia ketemu Rasul Paulus yang juga di penjara karena memberitakan Injil. Dan itulah awal dari pertobatannya. Dia percaya kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Tapi lebih daripada hidup yang diubahkan, Paulus sebagai mentor rohaninya kemudian menyuruh Onesimus balik kembali ke Kolose, ketemu lagi sama tuannya, minta ampun, membereskan masalah. Dan karena Onesimus takut, karena hukuman pada waktu itu bagi budak yang lari adalah hukuman mati, saudara sekalian. Maka dia menyertakan anak rohani yang lain yang bernama Tikhikus, membawa surat yang ditulis sendiri oleh Paulus agar Filemon menerima bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Dan Filemon menerimanya dan akhirnya Onesimus ini menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa hidup yang merugikan, maling, bisa berubah jadi seorang pelayan Tuhan.
Saya percaya seburuk apapun masa lalu saudara, Tuhan memiliki masa depan yang indah untuk kita sekalian. Tuhan merencanakan untuk kita sungguh-sungguh bermanfaat, berguna untuk banyak orang dan membawa keharuman nama Kristus. Siapa yang rindu hidupnya dipakai juga sedemikian? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berubah dari hidup yang merugikan menjadi hidup yang bermanfaat, yang berguna, yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan? Yang pertama kuncinya kita harus mengenal Kristus. Saya yakin orang yang berjumpa dengan Kristus, orang yang lahir baru, hidupnya akan berubah. Saudara-saudara, Onesimus kalau nggak ketemu Yesus, dia tetap maling. Bahkan mungkin di penjara dia belajar dari maling lain supaya bisa mencuri lebih hebat dan tidak tertangkap. Saudara, tetapi hidupnya berubah karena dia lahir baru. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia ketemu Yesus, dia berubah menjadi Paulus, rasul yang menanam banyak gereja. Wanita Samaria yang sudah 5 kali bersuami dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang, berjumpa dengan Yesus, menjadi penginjil yang memenangkan seluruh Samaria bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, masa lalumu mungkin buruk. Ada lembar-lembar hitam yang mungkin engkau ingin lupakan, tetapi itu mengganjal di dalam hati. Tuhan dengan kuasa darahnya sanggup menghapuskan masa lalu kita yang buruk dan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikannya putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi orang yang bertobat ada pengampunan. Nah, yang menarik saudara, di dalam proses pengenalan kepada Kristus, dia dibimbing oleh seorang mentor yang bisa menjelaskan kepadanya tentang kebenaran firman dan men-sharingkan perubahan di dalam hidupnya. Dia adalah Paulus. Paulus juga punya beberapa anak rohani yang mendampingi dia dalam penjara. Dan itu menciptakan sebuah atmosfer komunitas dan iklim yang sehat bagi pertumbuhan. Onesimus pernah gagal, maling. Tetapi saya mau bilang, kegagalan bukan sesuatu yang final dalam hidup kita. Kegagalan hanyalah sebuah peristiwa yang bisa diperbaiki. Cuma jahatnya manusia kalau sudah lihat temannya gagal sekali, dicap seumur hidup. Tuhan gak demikian. Thomas ketika Yesus bangkit, dia gak datang di dalam persekutuan anak Tuhan. Lalu dia gak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu kan karena gak kebaktian seminggu lah istilahnya. Tapi ketika minggu depannya kan dia datang saudara. Dan dia ketemu Yesus, dia percaya kepada Yesus. Gak percaya cuma beberapa hari, percayanya seumur hidup. Tapi kita kalau ingat Thomas selalu ingat akan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Padahal itu cuma terjadi sekali. Selanjutnya Thomas percaya kepada Tuhan, setia. Bahkan dia menjadi seorang pemberita Injil yang mati syahid di India. Dia mendirikan gereja di sana yang sampai sekarang disebut sebagai Mar Thoma, gereja yang dirintis oleh Rasul Thomas. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian Tuhan memulihkan hidupnya. Dia menjadi seorang pemberita kabar baik. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta dan gereja Tuhan berdiri. Saudara, saya mau katakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan terus dihantui oleh kegagalan masa lalu. Ingatlah apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara kini dan masa yang akan datang. Tetaplah intim melekat kepada Tuhan. Hidup yang tidak berguna menjadi berguna untuk Dia. Haleluya. Yang kedua, saya melihat hal yang kita harus lakukan supaya kita sungguh-sungguh beralih dari satu kehidupan yang merugikan menjadi bermanfaat, menguntungkan bagi banyak orang. Setelah mengenal Kristus, kita juga harus melakukan
rekonsiliasi. Artinya pemulihan hubungan dengan orang yang pernah bersengketa atau kita rugikan. Ayat 15-17 berkata demikian. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Di dalam suratnya Paulus bilang kepada Filemon, tuan daripada Onesimus, terimalah dia kembali. Bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara. Kalau kamu menerima aku, terimalah dia juga. Dan Paulus mendorong Onesimus balik kembali ke Kolose. Padahal itu perjalanan yang sangat jauh, melintasi laut, saudara. Hanya supaya apa? Kedua pihak yang pernah berselisih, gak enak. Karena ada masalah-masalah di belakang, di waktu yang lalu. Itu dipulihkan hubungannya. Saudara, kita juga harus demikian. Kalau kita ingin menjadi orang yang berguna, kita mungkin pernah salah sama seseorang. Dan selama bertahun-tahun kita gak pernah bereskan. Saya dorong saudara melalui firman Tuhan. Orang Kristen yang baik melakukan rekonsiliasi. Membenahi relasi yang tidak baik pada masa lalu, sehingga itu tidak menjadi ganjalan untuk kita pada masa yang akan datang. Karena banyak orang yang kemudian hidup dalam kepahitan. Setiap kali dia ngomong tentang seseorang, apalagi nama orang yang pernah menyakiti itu disebutkan, waduh, itu kepahitannya muncul. Dan siapa yang rugi? Bukan orang lain. Yang paling rugi adalah diri kita. Jadi kalau saudara punya masalah dengan seseorang, datangi orangnya, selesaikan masalahnya. Walaupun mungkin engkau malu. Dan kalau saudara yang salah mungkin dimaki-maki. Kemana aja lu? Gua pikir udah mati. Ternyata masih hidup lu ya. Oh bisa orang ngomong begitu. Gak apa-apa saudara sekalian. Kita yang ngerti kebenaran, kita harus mengupayakan perdamaian dengan semua orang. Dan kalau perlu kita difasilitasi oleh seorang mediator, pengantara. Bahkan kalau mungkin dia mendampingi kita. Saya ingat satu kali ada orang yang punya hutang, jumlah cukup besar kepada seorang pengusaha. Dan sejak itu dia ngilang, saudara sekalian. Ditelepon gak diangkat, di SMS gak dibales, didatangi rumahnya, udah pindah ke tempat yang lain. Sampai lebih kesel itu orang yang kasih utang. Waktu dia ceritakan pergumulannya kepada saya bimbing dengan firman, saya doakan dan saya bilang, tindakanmu sekarang, kamu harus pergi ke orang itu, minta maaf, berjanji akan melunasi hutang, minta dijadwal ulang. Dan kalau orang itu maki-maki kamu gak boleh balas, kamu harus terima karena kamu memang salah. Dan kamu harus kemukakan kesanggupanmu untuk membayar dengan itikat yang baik. Setelah saya sampaikan itu, seminggu kemudian saya telepon, gimana? Udah ketemu orangnya? Belum pak, aduh takut saya, gak berani. Orangnya galak bener, punya debt collector. Saya juga gemeter. Saya bilang, kamu tetap salah, kamu datangi bereskan. Saudara, dia tunda berminggu-minggu. Tapi satu kali dia telepon saya, Pak, saya udah bereskan masalah saya. Oh ya, bagus dong, saya bilang. Gimana akhirnya? Bisa ada rekonsiliasi. Jadi gini, pada waktu saya datang ke rumahnya, orang di rumah bilang, Bapak sedang dirawat di rumah sakit. Karena sakit. Sakit apa? Dengarnya sih sakit jantung. Aduh, dia pikir gak enak lah datang ke rumah sakit. Tetapi dia pikir-pikir, jangan-jangan dia sakit jantung gara-gara saya juga ini. Gak bayar-bayar utang. Maka dia bilang, udahlah saya datangi. Akhirnya dia datangi ke rumah sakit itu, saudara-saudara. Orangnya sedang dirawat, lagi lemah. Biasanya galaknya luar biasa. Tapi dalam kondisi lemah itu, dia datang dan dia bilang, Pak maaf, saya punya hutang, saya ngilang. Tapi saya mau perbaiki sikap saya. Beri saya waktu Pak ya.
Saya akan cicil sekian lama supaya hutangnya bisa lunas. Itu orang lagi lemes, dia bilang gak apa-apa deh, gak apa-apa, bayar aja kapan kamu bisa, kapan kamu mau. Saudara, cepet-cepet dia pulang, haleluya. Berapa hari kemudian dia dengar orang ini sembuh karena apa? Salah diagnose, saudara sekalian. Saya bilang gini, bener kan kalau kamu berani melangkah, ada yang gak kepikir itu bisa terjadi. Tapi sikapmu harus bener. Kamu jangan jadi siluman, ngilang. Kamu harus bereskan, ada rekonsiliasi. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 23-24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara bisa nyanyi di gereja, mendengarkan kesaksian pujian yang memberkati. Tapi kalau hati kita nggak beres, persembahan kita nol di hadapan Tuhan. Tuhan bilang pergi berdamai dulu, baru engkau memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Maka persembahanmu akan diterima. Yang ketiga, bagaimana sikap merugikan menjadi sikap yang berguna bagi orang lain. Yang ketiga, kita harus mengganti kerugian. Ayat 18 dan 19, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus memberikan pembelajaran yang luar biasa. Kamu pernah curi, kamu pernah hutang, kamu berdamai. Kamu boleh minta ampun sama Tuhan, tapi kalau orang sudah dirugikan, kamu harus bayar. Kamu harus ganti. Saya yakin itu sikap Kristen yang benar. Ketika Sakius bertobat, dia bilang, orang yang aku pernah peras, aku pernah rugikan, aku ambil uangnya secara tidak benar, aku ganti 4 kali lipat. Dan Tuhan bilang keselamatan sudah ada pada rumah ini. Keselamatan tidak datang karena Sakius memberikan uang kepada orang lain. Tetapi Yesus mau bilang cirinya orang yang selamat adalah hatinya berubah dari egois menjadi berkemurahan kepada orang lain. Dia mau mengganti, melakukan restitusi, penggantian kepada orang yang pernah dia rugikan. Kalau saudara pernah konflik sama orang dan urusannya karena duit, saudara datang coba rekonsiliasi, bereskan. Dan kalau memang saudara pernah merugikan orang, saya mau bilang saudara nggak cukup minta ampun sama Tuhan. Begini ya, kalau saudara misalnya sudah nikah, lalu satu kali kita membayangkan berhubungan seksual dengan orang lain, lalu kita mengaku, kita merasa bersalah, kita ngaku dosa. Gak usah ngaku sama orang itu saudara, apa kaitannya? Tapi kalau saudara merugikan orang, utang gak bayar, mungkin 10 juta, 100 juta atau berapa, engkau gak cukup cuma minta ampun sama Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan adalah jalan yang pertama. Tapi kedua, bereskan. Kan dia dirugikan, saudara harus datang. Jangan yang utang lebih galak dari orang yang memberikan pinjaman. Itu bukan sikap Kristiani yang baik. Ada orang yang udah utang lalu ngilang, saudara, dicari-cari gak ketemu. Setelah 2-3 tahun ketemu berpapasan di sebuah mall. Langsung ini yang punya uang bilang, kemana kamu? Utang kok gak dibayar? Ini orang bilang, wah puji Tuhan, sekarang saya jadi orang Kristen. Dulu kan saya belum. Dan Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama-lama saya sudah tidak ingat, karena semuanya sudah hilang. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah menghapus segala hutangku. Jadi utang apa ya? Ini kurang ajar ini saudara sekalian. Ini gak benar sikap begini. Harus dibayar hutangnya. Kalau gak mampu sekaligus dicicil. Jadi bagaimana hidup kita bisa berubah
dari merugikan menjadi menguntungkan, berguna bagi orang lain. Itu terjadi kalau pertama kita mengenal Kristus. Hidupnya berubah, hatinya berubah. Kedua, melakukan rekonsiliasi. Yang ketiga, mengganti kerugian, bayar hutang. Dan yang terakhir, kita harus melayani Tuhan dan sesama. Ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ternyata setelah bertobat, Onesimus ini menjadi anak rohani dari Paulus. Dia melayani Paulus pada masa tuanya, apalagi dipenjara karena Injil. Dan itu diperkenankan oleh prajurit Roma yang menjaganya. Bahkan hidup daripada Onesimus ini baik sekali. Sampai akhirnya Paulus di ayat 12 berkata bahwa dia adalah buah hatiku. Gak gampang seorang pemimpin besar bilang mantan budak, mantan maling jadi buah hatiku. Ini berarti ada perubahan yang sangat radikal dalam hidupnya. Karena itu terimalah Filemon, orang ini bukan sebagai budakmu, tetapi sebagai saudaramu. Suruh dia melayani Tuhan. Nah saudara, ngomong-ngomong soal Onesimus. Onesimus itu saudara tahu artinya apa? Useful, berguna. Loh, hidupnya itu namanya berguna. Tapi hidupnya gak berguna karena maling, saudara. Tapi ada perjumpaan pribadi dengan Kristus membuat hidupnya sesuai dengan nama yang dia miliki. Berguna. Saya percaya kita semua juga di pemandangan Tuhan adalah orang yang useful, berguna. Fruitful, berbuah untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau pernah gagal, benahi hingga akhirnya hidup kita menjadi berkat. Saudara, menurut catatan dari Ignatius, murid Rasul Yohanes yang hidup pada awal abad kedua, Onesimus ini di kemudian hari setelah melayani di Kolose bersama dengan Filemon, menjadi pemimpin gereja, menjadi uskup di Efesus. Oh, luar biasa, mantan maling, mantan budak, jadi uskup pemimpin rohani di Efesus. Efesus waktu itu termasuk di dalam kota besar, dan gereja di sana juga bukan gereja yang kecil, tapi gereja yang mengalami perkembangan. Dia menjadi pemimpin rohani yang hebat di sana. Dan menurut catatan Ignatius ini, pada akhir hidupnya Onesimus ditangkap oleh tentara Romawi dan menjadi martir karena dia tidak pernah mau menyangkal Yesus. Wow, luar biasa. Dahsyatnya hidup yang diubah oleh Kristus. Saudara, saya mau bilang lebih baik mantan maling daripada mantan pendeta. Hidup yang buruk Tuhan bisa ubah karena kita sungguh mengenal Dia. Karena itu mari kita hidup tidak egois, memikirkan diri sendiri, tapi jadi berkat, melayani Tuhan. Jangan hanya kejar uang sebagai pencapaian utama dalam hidup kita. Jadilah orang yang berdampak bagi banyak orang. Ini nilai yang harus kita miliki di dalam kehidupan. Saudara tahu Shin Tae-yong dari Korea Selatan? Dia pelatih timnas U23 ya. Kemarin dia mengantar Indonesia jadi runner up Piala AFF dan cuma kalah di final sama Thailand. Tapi Shin Tae-yong tetap dihormati karena dia membawa Indonesia lumayan lah jadi runner up. Kan jarang-jarang juga saudara sekalian ya. Lalu kemudian dia ditanya. Dan Shin Tae-yong ngomong gini, sebetulnya saya ini mau dikontrak oleh sebuah kesebelasan dari China. Tapi saya pilih Indonesia. Loh kenapa? Apa bayarnya lebih besar? Enggak, yang China jauh lebih besar. Loh kenapa Indonesia? Karena yang China itu satu klub saja profesional ya, nanti bertanding sama klub-klub yang lain di daerah itu. Kalau ini kan saya dipercaya tim nasional dan saya ingin mengharumkan Indonesia dan saya yakin Indonesia punya harapan. Uangnya jauh lebih besar sana, tapi saya pilih yang uangnya lebih kecil. Karena saya ingin jadi pelatih yang punya makna, punya nilai dalam hidup ini. Wah, keren juga saudara sekalian. Saya mau bilang pengejaran kita pertama-tama jangan sekedar uang, tapi apakah kita bisa hidup untuk jadi berkat bagi orang lain. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun bagi orang.
Karena kita tidak pernah pikir bahwa dampaknya bisa sangat besar. Saya iri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang yang cukup kaya, saudara sekalian. Dia minta perahunya itu bisa diperbaiki oleh seorang tukang cat karena catnya sudah pudar. Harga disepakati, lalu kemudian orang ini mulai ngecat. Dan ketika dia mulai ngecat, dia lihat bahwa ternyata ada satu bagian di perahu tersebut yang berlobang. Dan ini berbahaya. Dan itu tidak termasuk dalam perjanjian karena dia kan disuruhnya cuma ngecat. Tetapi dia nggak ngomong, dia bereskan saudara, dia perbaiki walaupun itu bagian yang mestinya lebih sulit daripada sekedar mengecat saja. Setelah selesai, dia kasih tahu orang yang menyuruh dia nggak ngomong soal lobang itu, dia mendapatkan uang sesuai perjanjian, selesai. Tetapi beberapa hari kemudian, orang yang punya perahu datang lagi bawa uang yang jauh lebih besar, banyak daripada apa yang sudah dia bayarkan. Dia bilang, "Pak, terima kasih ya, kamu sudah mengecat perahu saya. Ini berkat buat kamu." "Loh, saya kan sudah terima uangnya Pak, kenapa Bapak bayar lagi?" "Saya tahu, tapi ini bukan untuk ngecat. Tapi kamu rupanya tanpa kamu ngomong telah memperbaiki kebocoran dari perahu ini." "Oh, nggak apa-apa kok, sekalianlah saya lakukan." "Ya mungkin itu hal kecil bagi kamu. Tapi kemarin anak-anak saya menggunakan perahu saya yang baru dicat itu untuk mancing ke laut. Dan waktu itu saya ada di luar rumah. Dan waktu saya pulang dengar dari istri bahwa anak-anak pakai perahu itu. Waduh, saya gelisah karena saya takut anak-anak saya itu tenggelam mati di sana. Tapi bersyukur ketika mereka sore pulang dengan tangkapan yang banyak dan mereka semua selamat. Dan waktu saya periksa, rupanya kamu yang sudah memperbaikinya. Pekerjaan itu kecil menurut kamu, tapi buat saya itu menyelamatkan anak-anak saya. Lakukan sesuatu, walaupun kecil, kelihatannya biasa saja. Tapi kalau engkau melakukan karena kebaikan hatimu, dampaknya akan sangat besar. Hidup kita akan berguna bagi banyak orang. Saudaraku, jangan jadi orang yang merugikan orang lain. Tapi jadilah orang yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus,
berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.